kita berjumpa dengan Vincent Desta dan juga My Own Music ya. Yes. Vokalisnya agak lebay ini yang si EP ini. Di Tonight Show malam hari ini tentunya sekali lagi semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sudah memasuki bulan Mei ya, udah Mei ini udah di pertengahan Mei. Semoga vaksin semakin bisa lebih cepat lagi. Buat kalian-kalian semua yang masih takut, masih ragu-ragu, langsung kan vaksin. Langsung aja tamu pertama malam ini, tamu pertama kita DJ ya. DJ? Dulu DJ. Masih, Tanya Dinar langsung. Candy. Dinar Candy. Wah, lo kesini udah berapa kali ya, Nar ya? Hah? Sering acap kali lu. Emang kenapa nggak boleh? Aku kan Nggak kangen sama kalian semua. Iya, kita juga kangen sama lu, makanya diundang terus. Iya, aku kan kalau lihat di Instagram terus tidak merasa memiliki. Kalau kayak ini langsung face to face merasa memiliki. Alah, sikat Vincent Desta. Dinar Candy katanya sempat capek banget sama pekerjaannya. Apa, yang DJ atau yang apa? Pekerjaan apa yang capek? Yang ngalai. Yang ngalai? Ini sebenarnya kalau kita lihat ya, di masa pandemi, di masa pandemi ini lo beberapa kali datang ke sini. Lo dan kita lihat juga lo ngisi di beberapa acara, di secara virtual juga lain-lain. Lo terlihat menikmati. Di YouTube gitu terlihat menikmati. Itu tuh kayak aku tuh ngeluapin rasa kejenuhan aku, kayak ngobrol kayak gini, kayak tar. Itu tuh ya unek-unek di hati tuh keluar. Dan emang kalau di acara apa yang kamu berasa tadi bilang alay itu apa? Kenapa? Ya kadang-kadang aku suka ngomong yang aneh-aneh, terus kata orang, yuk alay gitu. Maksudnya acara yang apa? Yang mengumbar-ngumbar kah? Mengumbar. Ya maksudnya ada. Kan ada yang begitu kan, ada yang mengumbar, maksudnya yang... Kalau nggak gitu mah nggak Dinar Candy. Oh, loh, tapi kamu berarti menikmati itu dong? Sometimes kan ada, pas aku lagi menstruasi tuh aku down. Oh. Aku doang apa cewek lain juga ya? Semua cewek sih gitu. Ada fasenya bad mood. Iya. Lebih hormon tidak teratur pada saat menstruasi, biasa wanita gitu biasanya. Betul sekali. Nah, aku tuh kalau pas menstruasi aku down banget. Jadi aku suka update status, oh my god, aku merasa tidak berharga. Enggak lah. Tapi kamu beneran jenuh katanya, dan kamu tuh gampang tersinggung katanya. Iya benar. Kalau pas menstruasi aja. Ini lagi mens nggak? Enggak, ini lagi pede-pedenya. Oh, berarti bisa, belakang yuk. Bukan, maksudnya bisa ngobrol. Bisa ngobrol. Iya. Enggak, kamu sering apa? Sering tersinggung karena apa? Ya misalkan kayak orang kayak ngomong, ngomongnya tidak berpendidikan atau gimana gitu. Tiba-tiba kalau lagi menstruasi tuh kayak, kamu gitu? merasa nggak tidak berpendidikan? Aku sekolah sih. Iya. Berarti berpendidikan. Berarti berpendidikan dong. Nah itu, pas sekolahnya itu aku nangkep atau enggak, itu permasalahannya. Ya berarti kalau kamu dikatain, maksudnya diomongin kayak gitu, kamu tersinggungnya kenapa? Ya tersinggung, masa aku tidak berpendidikan? Tadi kamu bilang sekolah emang nangkepnya susah. Itu kan aku agak loading gitu loh. Kayak misalkan nih Bapak ngomong, aku tuh ngeresapnya sebenarnya agak loading. Cuman mencoba untuk ngomong aja gitu. Kamu jago untuk urusan apa sih? Hah? Bukan dong jawabannya. Nggak, maksudnya apa? Maksudnya kamu ahli dalam bidang apa? Di nge-DJ kamu merasa ahli nggak? Oh ahli banget kalau itu. Tapi kan pandemik tidak mungkin nge-DJ. Kalau nge-DJ digerebek dong. Iya. Karena kan mengumpulkan kerumunan, tidak boleh. Itu berpendidikan kan? Iya deh. Iya. Kita nggak tahu mereka tepuk tangan karena apa sih sebenarnya. Oke. Gue mencoba menelaah sebenarnya ketika pandemi lo udah nggak bisa nge-DJ. Iya. Nah lo melakukan pekerjaan lo yang lain mungkin ya dengan di beberapa survive. Mencoba untuk survive, kita pun semua begitu. Dan lo lelah dengan pekerjaan itu karena lo berasa lo alay. Iya. Karena itu bukan berasa, ini bukan bidang gue gitu. Bukan bidang aku, kayak dipaksa. Kayak lu ayo kerja gitu. Makanya lo capek. Capek. Berarti lo nggak menikmati. Tidak menikmati. Duitnya lo menikmati. Yes. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Cuman dunianya lo tidak menikmati, tapi karena untuk survive, mau nggak mau akhirnya lo menjalani itu gitu kan? Iya, karena kan aku butuh makan, butuh shopping Pak. Jadi kalau aku tidak kerja, ya tidak ada yang menafkahi aku. Karena aku kan masih single. Nah, sebetulnya apa yang kamu inginkan apa sih sebetulnya? Yang kamu inginkan tuh seperti apa? Image seperti apa? Image yang aku inginkan, ya punya kerja terus, nggak boleh itu. Bukan, tadi kamu bilang kan ada tadi yang kamu bilang kayaknya ini bukan bidang saya. Iya. Nah, kan kamu selain di DJ, kamu sebetulnya pengen ngapain sebetulnya? Iya, aku mau something cool, tapi aku tidak bisa ke situ. Apa? Seperti apa contohnya? Ya cool, nge-DJ, jaga image, misalnya kayak ini. Iya. Oh. Ditanya coba. Datang ke sini sama siapa? Sendiri.
Oh, kayak gitu. Ya Maunya aku kayak mau jaga image set gitu, kayak selalu cantik di mana-mana gitu. Kamu cantik. Ih nggak bisa aku mah. Lo harus begitu karena untuk survive. Kan aku lihat tuh kayak cewek-cewek lain. Iya. Ih cantik banget ya kayak, image-nya bagus tuh gitu. Kalau aku kok pas aku lihat video aku, kok ciawawan gitu. Ya karena kan memang lo seperti itu. Nah itu gimana Pak caranya biar elegan? Kok pacar? Enggak caranya, gimana caranya, bukan pacarannya. Gimana Pak caranya? Oh, gimana Pak Nah, kenapa caranya? lo harus menjadi elegan? Lo jadilah diri lo sendiri. Iya. Nah, Selain nge-DJ juga kamu kan suka photoshoot kan? Suka jadi model kan? Itu sekarang pas pandemi photoshoot yang melengking-melengking gini. oh. Itu enggak sebenarnya. Iya. Kan sebenarnya kalau nge-DJ tuh kayak gitu. Cool ya? Cool aja. Cool, oh Tapi ya. kalau ketika photoshoot aku tuh harus bener-bener lentik. Itu kayak Tapi bisa kan? Tapi bukan bidang dia Iya sebetulnya. kayak ini tuh mau kayak apa ya? Terseleo gitu. Gitu. Sampai bengkak ya? Enggak? Gitu-gitu. Bukan, kalau itu keandep tawon. Kayak gitu-gitu. Tapi ya sekarang alhamdulillah masih dikasih Iya. kerjaan, masih bisa menghidupi. Alhamdulillah. Disyukurilah, Dinar. Nah, pas datang ke Tonight Show aku menjadi ada pencerahan gitu, sharing. Ya nggak apa-apa, nggak Emang apa-apa. sebelumnya cari kamu ngobrol. kenapa? Bener. Gelap. Di acara-acara lain emang kenapa gelap? Gelap. Oke baiklah, jangan lama setelah ini kita akan masih ngobrol sama Dinar ya. Yes. Dan juga kita akan kedatangan seorang tamu ini Cosplay, ini kan juga lagi cosplay, lagi kerjasama ya. Lagi kerja sama. Lagi kerjasama nanti nih. cerita ya. Tetap di Tonight Show! Saya pernah lihat deh kayak yang kayak Chinese gitu kan ya, Iya. Chinese makeup. Iya, aku pernah Aku lihat. jadi itu ciao gitu namanya. Dan Dinar Candy ini selain cosplay, dia juga kos-kosan. Ya, masih bersama Dinar Candy dan sekarang kita panggilkan tamu kita berikutnya Yes. ya. Nah, dia ini seorang content creator, juga makeup karakter artis. Ini dia Janin Intan Sari. Wah, Janin udah Janin. gede ya Janinnya ya. Silakan. Hey, Masih jamin. Masih Janin. ini dandan boneka Tongki ya? Bukan nih, yang ini apa, Annabelle ya? Terinspirasi dari Terinspirasi. Annabelle. Oh ini juga. karang, maksudnya ini menciptakan sendiri? Ini ciptaan sendiri. Oke. Jadi Janin ini tadi Desta bilang adalah content creator Ya. karena dulunya dia nggak main di area makeup karakter ya, Benci makeup bahkan. benci makeup. Iya. Bahkan dulu dia awalnya ini cosplayan. Aku dimulai dari cosplay baru ke ranah makeup. Nah, Apa biasanya cosplay apa dulu? Cosplay anime-anime karakter ya? kesukaanku kayak Sailor Moon, terus Tokyo Mew Mew, Cardcaptor Sakura, semuanya yang tontonan-tontonan itu tuh aku cosplayin semua. Si Dinar, kamu juga dulu kan sering cosplayan kan? Iya nggak sih? Enggak sekarang cosplay. Oke. Oh ya? Iya karena ada tawaran kerjaan jadi cosplay. oh, Jadi ini apa kayak karakter games. Oh, kayak ya itu, anime. Perusahaan luar negeri kemarin dari Hong Kong oh gitu-gitu. kerjasama ya. Aku kayak pernah lihat deh kayak yang kayak Chinese gitu kan ya, Iya. Chinese makeup. Iya, aku pernah Aku lihat. jadi itu ciao gitu namanya. Dan Dinar Candy ini selain cosplay dia juga kos-kosan. Dan akhirnya Janin kamu jatuh cinta dengan makeup itu gimana, ceritanya? Dari benci. Dari benci. Aku bahkan dulu pas dibedakin sama mamaku di SMP, cuman buat ke hari Kartini sekolah Nggak aja suka? gitu, nggak suka. Aku sampai sekolah tuh langsung kucuci mukanya di toilet terdekat. Oh, cewek tombol. Sebenci itu. Gitu. Iya. Terus? Sampai akhirnya one day aku tuh lagi nonton anime aja sama temen aku. Dan temen aku ini bilang, Jen kan kita suka anime, mau nggak ikut ke event cosplay? Nah dia tuh ada makeupnya, ada wignya, ada kostumnya, ada semuanya deh gitu Lengkap. lengkap. Aku kan nggak punya sama sekali kan pada saat itu. Jadi akhirnya aku dipinjemin segala macem, aku nyobain datang ke event cosplay dan pertama kali di situ tuh kayak Kamu jadi apa waktu pertama itu? aku original karakter, jadi bukan karakter sesuatu. Nyampur Jadi- mix and match saja sendiri gitu ya? Iya, production sendiri. Biasanya kalau memang pencinta tuh kayak suka bikin karakter sendiri gitu loh. Oke. Jadi ini original karakternya teman aku dan aku cosplay itu. Dan ada yang minta foto,
ada yang pengen kenalan. Aku kayak, gue siapa emang, gue artis gitu kan. Kayak diajak kenalan, diajak foto gitu kan. Aku jadi sangat terkagetkan dengan dunia ini gitu, kayak jadi nagih, jadi mempelajari, jadi pekerjaan deh sekarang. Udah menjadi pekerjaan. Wah. Tapi yang paling heboh yang maksudnya menurut kamu paling, wah ini keren banget ini, apa yang selama ini kamu buat? Aku sebenarnya suka terinspirasi dari film-film sih, kayak film horor yang lagi terkenal sekarang apa, atau yang di TikTok sekarang lagi ngetrennya apa, aku cobain. Mungkin yang paling aku banggain tuh yang sampai ada buntutnya gitu loh dari karakter game. Aku bener-bener pesen wignya, bajunya, buntutnya, pedangnya, ininya segala macam. Dan itu tuh butuh waktu lumayan lama untuk mempersiapkan itu. Ada karakter game gitu lah. Budgetnya berapa itu? Biasanya kalau cosplay itu bisa sebenarnya budgetnya yang 400.000, 500.000 itu sebenarnya ada. Bisa, Tapi itu kalau misalnya kita kalau lagi pengen cosplay jadi kayak seragam Jepang, kayak... Wah seksi tuh. Iya, kayak gitu-gitu. Iya. Ya, aku juga suka tuh yang kayak gitu. Kalau yang ada buntut itu kamu berapa tuh? Mungkin kira-kira total 4 juta kali ya gitu. 4 juta. Tapi investasi kan jadi kerjaan. Oh jadi kerjaan. Ngebahas lo soal make up karakternya. Begitu udah lebih ke khusus ke make up, itu kan berarti banyak orang yang sampai sekolah, sampai kursus make up dan lain. Kalau kamu basicnya dari nggak suka make up berarti kan nggak tahu eyeliner itu apa. Thankfully sekarang zaman internet. Iya. Belajar semua dari YouTube. Iya dari YouTube semua. Aku bahkan ada idola yang sering aku tonton. Jadi ya aku pelan-pelan belajar dari dia dari kayak ondel-ondel sampai bisa sebuah karakter itu lumayan lama sih prosesnya. Idolanya kalau nggak salah namanya Ibet ya, bukan ya? Bukan, Ibet make up artis kita dong. Kalau spesialisasi kamu untuk make up itu kan kayak ngelukis ya sebenarnya ya. More or less, Ya, ada spesialisasi kah yang kamu horor kah? Iya, horor atau gua bikin horor aku lagi suka banget. Jadi mungkin karena lagi tren ya, jadi aku lagi suka. Tapi mengatakan diri aku spesialis mungkin enggak. Mungkin lebih ke anime karakter aku. Anime, jauh lebih suka. Kamu itu. nonton anime emang ya? Sangat. Apa yang kamu suka? Lagi nonton Demon Slayer. Kalau Naruto mah dari dulu sampai sekarang selalu tonton. Terus apalagi ya, Kimi ni Todoke itu salah satu yang aku suka, kayak cewek-cewek gitu lah, mungkin kakak nggak tahu. Dan kartun-kartun lama kayak Tokyo Review. Akira itu kan film, movie ya, itu OVA. Jadi itu juga keren sih actually, tapi itu lebih ke cowok sih, tapi keren, tetap keren. Tos dulu. Kalau Dinar, kamu suka anime nggak? Aku belajar baru sekarang. Tapi Dinar kamu tertarik bikin make up karakter gitu? Ayo Kak, ayo. Tertarik? Aku sih kalau make up sendiri nggak bisa waktu itu di make upin buat project gitu. Awalnya sih kalau sebelum yang project yang aku jadi karakter games ini, aku tuh jadi ini apa namanya kayak suka photoshoot, jadi ibu guru. Terus jadi apa? Jadi apa? Jadi ibu guru. Terus abis jadi ibu guru tuh aku suka jadi apa yang Popeye gitu-gitu. Popeye. Istrinya Popeye. Itu Olive. Iya kayak gitu-gitu, kayak jadi bajak laut. Nah Olive kan ini apa, singset banget. Ya aku singset dong. singset lah dia. Iya, tapi sudahlah, oke baiklah. Tapi kan makeup ini bisa begitu magical ya katanya, mengubah seseorang. Menurut kamu gimana? Sangat Iya, bisa. Bahkan kan kalau sekarang kan zaman sekarang kayak ada istilah catfishing, kayak aslinya kayak gimana. Iya. Ternyata pas ketemu, ya gitu kan. Pas nggak make upan maksudnya Iya, gitu. jadi Aku juga tebel banget tuh kalau di pok-pok gitu. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang menurut aku harus dimaluin sih, malah menurut aku itu bangga nggak sih, kayak aku bisa mengubah muka seseorang dari 0 jadi 100 dengan skill makeup aku. Jadi aku merasa kayak kalau gue berubah banget, ya iyalah gue udah beli bahan makeup segini banyak juta-jutaan, emang mau kelihatannya sama kayak buat apa gitu. Yang tadi kamu pada akhirnya ini menjadi sebuah pekerjaan, apakah kamu sering gitu dipanggil orang buat
untuk make upin karakter? Awalnya aku memang akhirnya jadi makeup artist, belum menjadi modelnya sendiri gitu loh. Tapi mulai perlahan-perlahan dari situ kebuka kayak kamu kayaknya juga bisa jadi modelnya sekalian aja gitu. Terus aku kayak ya udahlah aku coba dan ternyata malah pintu pekerjaannya lebih terbuka di sini gitu jadi content creator. Penasaran loh. Karena kita nggak bisa nebak wajah asli kamu tuh gimana, maksudnya rambut aslinya gimana. Ih penasaran banget. Nanti di belakang ya. Nanti ya, oke, sip. Bisa diatur. Apa pengalaman paling berkesan kamu selama menekuni dunia makeup karakter ini? Paling berkesan mungkin sekitar setengah tahun lalu aku pernah ya istilahnya viral dengan makeup ini di TikTok dan di Instagram. Dan itu sampai orang dari luar negeri yang dari Saudi Arabia bahkan sampai komen, dari Korea segala macam sampai komen, dan itu tuh viewsnya sampai 60 juta views. Wow, gila. Dan aku kaget banget yang dari senang sampai takut karena tiba-tiba followersnya kayak naik satu hari tuh naik 100.000 gitu. Kayak bener-bener sangat kaget. Akhirnya ya itu lumayan berkesan. Terus mungkin karena kerjaan ini bisa diundang ke luar negeri juga sangat berkesan. Bisa jalan-jalan, pernah. Kemana? Ke Arab Korea Saudi itu? pernah. Ya karena menekuni bidang beauty ini. Enggak, ke Arab Saudi diundangnya? Enggak sampai sana. Tadi kan udah dari Arab Saudi. Tapi moga-moga bisa. Kita lihat yuk videonya yang menjadi viral itu. Kayak apa sih? Ini dia. Ini dia. Coba guys, penasaran. Bagus ya. Iya keren. Sekali lagi TikTok kamu apa biar pada lihat gitu kayak apa sih? Jenin, bukan Janin. Jenin Intan Sari, Janine Intan Sari. Janine Intan Sari. Oke, baiklah berikut ini ada selingan info tapi penting ya yang akan disampaikan oleh ini dia. Gabeng, gadis bengkel. Silakan. Kita lagi makeup karakter gadis-gadis bengkel. Iya, Gabeng. Tapi aku mirip loh karakternya, rambutnya diginiin juga sama kayak kamu. Iya. Dia keren deh, dia makeup karakter dia. Oke, kita masuk ke selinting. Selingan info. Tapi penting. Oke, yang pertama adalah makeup artis. Dari Malaysia, namanya Queen of Luna. Bukan. Bukan lah, beda lagi. Bener kan? Queen of Luna, tapi namanya asli itu Saraswati. Iya, ini dikenal sebagai makeup artis berhijab yang mengkreasikan makeupnya sesuai dengan tokoh-tokoh karakter fiksi populer dunia. Ini salah satunya ya. Dikenal dengan nama Queen of Luna, Saraswati membuat netizen terpana dengan kemampuan makeup karakter yang dipadukan hijab yang ia pakai. Keren banget. Dia pasti jago melukis nih Saraswati nih, yakin gue. Aksesoris, terus hijabnya dibentuk selayaknya tokoh dalam film Disney, musuh-musuh dalam film superhero dan juga berbagai anime. Ini hasil karyanya. Bagus ya. Yang kedua ada Rio Teo. Rio Teo. Jadi dia YouTuber remaja asal Amerika Serikat bernama Rio Teo. Dikenal dengan keterampilannya bermain Rio siapa? Teo. Kenapa pas Teo? Karakter dengan special effect. Nih, kita lihat ya. Jadi salah satu video makeup karakter yang dibuat ditonton hingga 97 juta viewers. Rio Teo sendiri berfokus kepada makeup horor. Dengan berbagai macam karakter seram yang dikerenkan menggunakan bahan latex. Coba kita lihat videonya. Let me air that boy. Let me wear that boy. Let me get the most expensive car and let me stare that boy. Real big pretty titty shut down every city. If you want the kid, kitty gotta get the kid for me. I don't know everything, plus pay the rent for me. If we in the wilderness, niggas put the tent for me, get me body. Gokil sih. Pasti sering nonton juga ya, Rio Teo. Kamu udah apa yang begitu-gitu belum tuh? Udah kayak si Rio Teo. Kalau yang itu udah pakai prostetik udah ya? pakai latex dan prostetik itu menurut aku udah level dewa banget sih. Oke. Ini masih Tadi siapa namanya, Ji? Hah? Iya, Teo. Udah gak kayak tadi. Oke, lanjut. Ini juga ada nih makeup artist yang dikenal sebagai namanya Nia Ingrid. Dia melakukan face painting dengan gambar kuliner asli Indonesia, Teh. Ini kayak apa? Kuliner-kuliner pempek, terus sate ayam. Jadi dibikin 3D deh. Pokoknya dia menambahkan unsur 3D pada lukisannya. Sehingga membuat lukisan di wajahnya itu nampak sangat Kayak apa nyata. sih? Coba kita lihat ya. Atau fotonya.
Iya. Makeup karakter favorit kita nih urusannya. Kalau mungkin favoritnya kalian masing-masing pernah lihat nggak? Seru tuh makeup kalau karakter? misalkan lagi mau Halloween, karena banyak banget orang yang bikin make-up-an. Oke, itulah beberapa info dari kita mengenai makeup karakter. Kita kembalikan lagi pada Vincent and Desta. Terima kasih, Thank you. Gabeng, garis bengkel. Janin, kamu ke depannya Janin. kira-kira mau buat apa lagi yang kamu pengen banget nih? Lagi pengen bikin satu karakter Disney film terbaru namanya Cruella. Itu aku pengen banget. Dia Dari hitam Dalmatian putih itu kan? Iya, dia sebenarnya evil tapi dia dari Iya, iya. Dalmatian. Aku pengen nyoba itu, pengen nyoba lagi beberapa horor-horor lainnya karena kayaknya entah ya Indonesia sebenarnya obses dengan sesuatu horor. Jadi aku juga pengen nyoba di situ. Cruella itu bukan setan tapi dia karakternya emang jahat. Palingan aku sama yang ending-endingnya pengen nyoba karakter dari anime yang aku lagi tontonin sekarang, Demon Slayer. Pengen jadi karakter namanya Nezuko. Oke, kalau gitu nantikan aja pokoknya di TikTok atau di sosial medianya dari Janin. Janin Intan Sari. Thank you, Thank you, Janin. Janin. Sukses selalu. Thank you. Habis ini kita balik lagi masih bersama Dinar Candy. Tetap di Tonight Show. Tapi dia Pakai kan masih dalemannya SD, ya? berarti kegedean dong kesananya. Merot dong. Kayaknya mungkin punya anaknya ada kecil. Oh, iya benar. Oh iya, Mas Suliasa. Kalian ini detail juga ya. Ya udah pokoknya dipinjemin aja. Ya bingung. Apa itu begitu? Bingung. Apa itu begitu? Kembali lagi itu Night Show. Dan sebelum kita mulai bermain dengan mereka yang lagi ngobrol, kita akan mengetahui masa lalu dari mereka yang mungkin tidak pernah terungkap. Dari Enzi, Hesti, Dinar, dan juga Desta. Kita akan bermain. Tesi, tebak siapa? siapa ya? Cara mainnya ketiga host ini sudah tahu. Apa ya? Mungkin Dinar Candy. Nanti gue akan bacakan satu cerita. Saya waktu kecil dulu sering dipukuli oleh ibu saya. Nah, Anda tebak itu kira-kira siapa yang masa kecilnya itu di antara kalian berempat. Kalau jikalau itu Anda sendiri, cerita Anda sendiri, ya Acting. Anda berusaha mengelak, melemparkan ke orang lain. Gitu. Ngerti nggak? Ya, Nggak ngerti? ini bolanya jadi kayaknya Desta nih yang waktu kecilnya dipukulin sama mamanya. Lempar. ke Desta. Tapi andai kata itu diri lo ternyata. sendiri. Lu lempar ke yang lain. Oh kayak pura-pura lempar. Iya. Ya, itu ngerti. Ah, iya, Ya deh, pintar sekali. Yang pertama. Nggak usah, nggak usah. Kan udah lewat kemarin lebaran. Ini udah apa-apa Ya, nggak suasananya apa-apa masih juga. ada. Siapakah aku? Aku pernah meminjam bawahan guru pas waktu SD gara-gara pipis di kelas. Jadi pipis di kelas, bawahannya tuh basah. Akhirnya minjam bawahannya guru. Ah, siapa ya? Aku itu siapa? Ya? ya. 1, 2, 3. Ah, udah dia dah. Kalau Yakin udah gue. main-main bawahan-bawahan dia Kalau deh. udah main celana dalam dia juga pernah jual celana dalam. Dinar menjawab adalah Enzi. Enzi. Iya, Kenapa? ya nebak-nebak aja Pak. Oh, dari jawaban Anda terlihat seperti terdakwa ya. Kalau gue jelas dia lah, siapa lagi yang minjem. Kalau gue nggak mungkin, masa gue minjem dalaman Pak Guru. Mungkin aja. Gini aja sih. Lo tau kan gue orangnya gimana? Cari tahu saja siapakah yang waktu SD pipis di kelas lalu minjam bawahan gurunya. Pak Sutri, Bapak Suara Misteri. Dinar sih. Dinar. Dinar Candy. Gimana kalau pertanyaannya semua tentang dia aja, Pak? Iya. SD. Kayak gimana Kapan? ceritanya? Nah? Nggak jadi kebelet, kebelet pipis. Ya Ngompol. pasti kalau nggak kebelet Ngompol. ngapain lu pipis? Terus ngompol. Iya kan kayak gurunya lagi ngajarin gitu matematika 1 tambah 1. Cowok cewek nih? Cewek. Oke. Gimana guru minjemin celana dalam cowok, Vincent? Iya kali. Terus aku kayak, aduh mau ke toilet tapi dianya lagi kayak serius gitu. Kayak mau bu. Ah ini udah gak kuat kebelet kan. Akhirnya berbes. Ya gitu. Bablas. Bablas. Terus orang-orang tuh kayak, ih pipis ya gitu. Terus aku kayak malu mau nangis. Terus sama si ibunya, sini. Nah kebetulan rumahnya tuh dekat, terus dipinjemin roknya. Oh, kalau dipinjemin celana dalaman? Celana dalaman? Oh iya, kalau dari pinjam itu gimana?
Iya sama dalemannya. Oh, satu set. Satu set. Karena nggak mungkin kalau nggak Tapi kan pakai kamu masih dalemannya SD, ya. berarti kegedean dong tuh sananya. Murot dong. Kayaknya mungkin punya anaknya ada kecil. Oh iya benar. Oh iya, maklum Pak Suliasa. Kalian ini detail juga ya. Ya udah pokoknya dipinjemin aja. Gimana? Sistemnya gimana? Iya kan udah bayangin Kak. Oke, next. Tebak. Siapakah aku? Aku pernah mau ikutan ekskul tenaga dalam. Waduh. Ketika hari H, aku kabur. Karena ngeliat orang, wah kuat-kuat banget. Aku kabur, nggak jadi ikutan ekskul tenaga dalam. Siapakah aku? 1, 2, 3. Lu ngapain? Gak bisa sendiri. Kayaknya gue deh. Gak bisa. Gue sering pernah gitu juga, tapi gue nggak nulis tadi. Enji kayaknya. Pas. Menurut Hesti adalah NG. Kenapa? Nih dia kayaknya dia kecilnya aneh-aneh deh. Ya, siapa lagi sih Pak? Jelas Enzi lah. Waktu kecil nggak tenaga dalam, dia panas dalam. Waktu kecil. Enggak, Enzi itu emang orangnya kayak tertarik dengan sesuatu yang baru gitu. Iya. Itu juga alasan lo. Ya karena dia kan sekarang kan nyanyi. Maksudnya itu kan salah satu dia untuk Explore ya. explore dengan ininya Menurut dia lo siapa, gitu Ji? loh. Menurut gue Kak Desta lah. Kenapa? Tadi jadi dia mengakui kalau itu. Lo nggak nulis tapi mungkin ditulisin sama Nunung. Gimana mungkin? Gue lagian dulu bukan tenaga dalam, cuman taekwondo. Kan ini gue berantem kan. Itu kan- Pada ngadu kan. Ih, kasar-kasar banget gue. Besoknya gue pulang, gue gak mau lagi. Disuruh, ayo. Nah, besokannya gue pulang. Ngapain besokan lu pulang? Iya, Nggak- hari itu nggak usah aja datang lah dia besokannya. Iya. Udah bingung nih dia. Menurut Dinar Candy, Kayaknya Desta deh. siapa? Gue. Hesti, kenapa? Karena kayaknya Kuat suka ya? agak laki-laki gitu. Nggak masuk kayak ke cowok-cowokan. Iya sih, dia Mungkin dia tombol. mau belajar latihan Iya, iya. ilmu bela diri. Oke, kita akan Ih, siapa ketahui. ya? Gue penasaran beneran loh nih. Siapakah Tadi gue salah. yang ketika itu waktu kecil pernah mau ikutan ekskul tenaga dalam pas siapa hari H ya? kabur karena ngeliat orang, wih kuat-kuat banget ternyata. Pas Sultri, siapakah dia? Pelaku sebenarnya adalah Enzi. Walaupun gue belum ada ganti raya, tapi gue tahu pasti dia. Bener kan? Beneran. Kenapa Ji? Namanya Tima. SMA lagi. Lebih nggak? Merpati Merpati Putih. Putih. Emang Tima merpati putih? Enggak. Bukan. Merpati Putih Pokoknya, lain MP. aduh lu Google aja deh Tima. Dia tuh buat tenaga dalam. Gue juga nggak inget, makanya gue tadi gue suruh nulis kan. Wah apa ya yang Gimana aneh-aneh. itu apa gitu? Lima ya. Kayak Gua gimana mikir, emang? Oh, gue kayak SMA pernah nih. Kayak gue harus ngulik-ngulik kejadian gue masa lalu tuh emang banyak. Anaknya mau udah suka ekspor. Dia jadi kan aku kayak masuk SMA kan semua harus dicoba kan. Kayak disuruh milih eskul. Aku milih dance tiba-tiba di-cut gara-gara kakak kelas deh tuh. Saman belum ada. Terus aku ngerasa, ih gila gue cakep nih gitu kan. Punya tenaga Kalau dalam. misalkan gue punya tenaga Kalau punya tenaga dalam. Absurd banget. gue ngerasa Absurd gue banget. kayak gue ngerasa gue keren banget cewek kuat yang kayak kayak gue bisa mecahin batu bata gitu dia- kayak Genteng. kayak ih gue suka banget sama Enzi apa tas pecah gitu kayak gue ngerasa gue keren Gue bayangin juga banget. keren sih. Terus? Iya akhirnya kan? lo datang. Gue kayak, gue keren banget dan ada teman gue juga Ica namanya Icol. Terus dia nonton apa namanya? Dia ikutan juga si Tima itu, tapi kalau dia nerusin kalau aku enggak. Dateng lah nih, kalau misalkan Tima tuh setiap hari Sabtu deh ngumpulnya di sekolah, cowok-cowok gitu. Nah yang masuk Tima itu cowok-cowok ganteng-ganteng banget. Terus habis itu aku kayak, gue bisa nih, pas dateng, wah cowok! Kayak udah bener-bener yang kayak, gimana sih Kak? Jago. Kayak taekwondo, maksudnya kayak ada bela dirinya juga, iya. tapi dia tenaga dalam gitu. Iya, maksudnya cuma belajar tenaga dalam Merpati doang. Putih Iya, bukan biasanya yang diem. MP. Kalau gue. Gitu enggak, jadi ada wah. Nah aku kan panikan dan penakut juga kan. Jadi pas aku di pojokan aku kayak, enggak sih, enggak gini juga caranya kepojokan gitu. Kayak, enggak lah, gue kayak bener-bener ada nama gue dipanggil, gue kayak cabut kayak gue bener-bener lari. Karena gue takut sama kakak kelas, gue tuh takut banget sama kakak kelas, jadi kabur. Kayak ditanyain, Gak gini Enzi juga kok caranya buat keren sih. iya, ya gitu caranya. Lo bisa keren dengan hal lain kok. Ke perpustakaan aja dah. Itu dia tesis tebak siapa dari mereka berempat. Hanya 2 karena waktunya sudah pukul. Ya. Ngapain? Kita ngapain cuman buat pesta kostum. Ngapain pakai jaket panas-panas Buat begini? mengecoh yang lain aja. Gue sih main begini gak pernah dibacain. Karena lo gak pernah nulis kali. Gue nulis tadi tanya si Bella. Oh itu.
kasih Dinar Candy. Terima kasih, sehat selalu. Sama-sama. Pokoknya yang terbaik, berkah selalu buat Dinar Candy. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Kalau Ibnu sendiri waktu... Ibnu siapa? Abidin. Abidin. Agung. Abidin lagi. Gue jambak nih. Ada teman-teman dari komunitas RC ya, Hobby Star. Ada Pak Ableh dan Pak Oga. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dengan Mas siapa? Saya Agung. Agung. Adi Klik. Adi Klik. Lu ngapain liatin dia? Nah, yang punya nama dia. Ini Hobby Star ini emang spesialis, maksudnya buat komunitas yang penyuka RC aja? Iya. Radio kontrol? Radio kontrol doang. Oh, gue kira RC anaknya Yofi. Bukan. Itu kan RC juga, Widianto. Mau nyobain boleh? Boleh, silakan. Ini jamnya maksudnya. Oh, silakan. Boleh Mas, maaf. Ini yang mana? Yang merah. Kepencet tadi. Nggak apa-apa. Kalau ini buat, ini buat setirnya, belok. kiri kanannya. Ini buat Maju ini. ngegas. Jadi ngegas. Jadi kayak kita ngendarin mobil lagi. Ngegasnya pelan, beloknya pelan gitu. Oke. Wah keren nih. Wih. Jadi bisa diatur kecepatannya juga gitu. Oh. Ya kita mau main pelan. Kok ini kenceng banget, Mas? Kenceng. Ini Jadi, bisa. Jangan sembarangan dong. Apa ditabrak? Ini Keren banget nih. Kecepatannya berapa ini? kurang lebih 40 km per jam. Santai, lu santai. Udah apa sih mau lu? Udah kalau udah rusak. Tujuannya bukan merusak mainan ini. Oke. Kita sambil ngobrol ya. Sambil duduk ya. Duduk. Ini juga semuanya koleksi dari Hobby Star? sebagian koleksi, sebagian yang servis juga. Oh, keren Oh servis. Oh terima ngebuild servis juga ada. Mas? Ya, ngebangun juga ada. Oh. Ini gimana ceritanya nih? Kalian kan udah pada gede ya. Ini kan ya yang namanya boys will be boys, katanya. Dulu Ya gue kan? main Betul. RC itu ya paling yang kecil yang pakai baterai itu ya. Iya. Yang mobil kecil terus bisa jalan-jalan waktu masih kecil. Setirnya juga tombolnya berdua gini, Yang kanan masih kiri sama. zamannya ini kabel ya? Iya, ada Itu kabel juga. Iya, kabel. Nah, akhirnya di umur ini biasanya kan mainan anak gede nih, Betul. bukan mainan anak kecil lah. Ya. Kalau Ibnu sendiri waktu Ibnu siapa? Abidin. Abidin. Agung. Abidin lagi. Gue jambak nih. Dari kapan hobi ginian? Hobi mulai dari 2008. 2008. 2008. Oke, Terus terus jerumus ke dunia kayak gini. Berawalnya saya hanya ngeliat-ngeliat juga. Saking pengennya kayak udah lama kan sebenarnya kan ini kan Sebenarnya mainan udah lama, ginian. betul. Cuma karena basic kurang dana. Oh iya. Nah akhirnya beli pertama berapa tuh? Pertama zamannya 1.500.000. Tahun? 2008, ya 2000. 2007 lah. Oke. Kalau Adi Klik? Saya Baru? baru 3 tahunan lah. Oh, 3 berarti tahun. ini yang lebih lama nih. 2008? Oh, diracunin dia nih. 2008 1,5 juta. Kalau sekarang kira-kira harganya berapa? Mas? Sekarang kalau dikatakan kayak gini sebenarnya udah tembus di atas 10 ke atas. Hah? Iya. Emang segitu, ada yang sampai 20-an Kalau juga bisa ya. 1 juta doang Ya dapetnya? kan 2008. Kan 2008 itu Dan kan mungkin dulu- jenisnya beda ya tipenya? Ya, saya dulu sebenarnya basicnya dari RC Drift, terus dari touring, sekarang lanjut ke adventure. Nah, ini sebenarnya banyak ya RC itu ya. Ada Jenisnya banyak. Jenis ada yang buat balapan,
Ada kalau yang ini adventure tuh yang buat naik-naik. Naik batu tadi tuh, ya kan Speed kayak. off-road juga ada, ya. Tapi mobil ini bisa buat balapan juga nggak? Bisa, kita di setel untuk balap. Oh. Ada 2 jenis balapnya. Ya. Yang satu speed, kayak yang body tipis gini, yang Lexan. Sama yang ini kita sebutnya difficult atau kesulitan. Makanya tadi ada yang sampai miring-miring, bahkan kita harus pakai winch juga, Alat pakai strap. recovery. Kayak Itu mobil. beda di body berarti? Beda di body. Semakin berat, semakin sulit. Ini kan hard body, ada yang satu lagi yang Lexan. Jadi hard body memang lebih cenderung ke kesulitan. Oh. Jadi ada alat recovery khusus kayak mobil asli gitu. Ya Yang kayak ada kadang bisa kayak nanjak Jeep beneran pakai kan wings ada. gitu. Pakai Nah, wings, itu. ya. Nah ini semua replika mobil asli ya? Ya. Apa yang ini bikinan atau beli udah begini? Atau beli mesinnya doang, rangkanya bikin, bodinya juga bikin? Sebenarnya kalau di saya lebih ke gimana budget dana. Oh, oke. Nah, jadi kalau misalkan udah ada orang yang nggak mau ribet, kita beli jadi kayak gitu. Ini Paling beli jadi nih? Yang ada orang-orangnya itu? ya paling ini modifikasi dari pembuatan bumper, roof rack, set bar, dan elektrikalnya kita rubah lagi. Wah. Elektrikalnya dirubah lagi? Dirubah lagi. Oh, Nah kalau yang oke lah. Harga semakin gede, semakin mahal apa bisa bervariasi? Semakin detail biasanya yang Semakin detail. Ini kayaknya mahal ya? Itu kurang lebih 30 ada. Nah tadi bilangnya 10. Nah ini yang kayak gini-gini 30-an ya? Ya kan basic awal dari 10. Oh awalnya. Nah sekarang bahkan mungkin sampai 50-60 juga ada ya? Kalau untuk pasaran Jakarta 50 sampai 55 sampai 60 juga. Ah, mahal banget. Ya emang begitu. Lu lagi miskin-miskin sok main beginian lu. Yang menarik juga ininya nih, kontrolernya udah kayak handphone. Betul. Nah ini digital. remote-nya aja yang ini 7 Terpisah nih? Terpisah. 7 juta 8 juta ini. Ah, elah. Masa Mas. begitu sih harganya pada? Nggak usah. Sok-sok. Dia tadi sok-sok nanya harga dikasih tau kaget. Nih. Jadi bisa ngatur semua dari situ. Oh. Kecepatan, kurva. Ini buatan mana sih, Jepang? Ini Jepang. Oke, ada yang buatan apa lagi yang mahal atau yang lebih mahal daripada ini? Rata-rata Jepang sih yang paling ini, bagus. Ini juga kencang. Dapat kecepatannya maksimal berapa? Tadi kurang lebih 40. Bisa ada yang lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi, 80. Itu mobil itu. Nih. Nah, kita cobain ya. Bisa 80. Cuma Kayak motor bebek. Vincent, kita mau cobain yang kencang, Nanti Vincent. dulu. Nah, gue di sini tabrak gue. enggak kan harus nyalain dulu. Oh. Norak banget sini orang nih. Bahan bakarnya juga kalau nggak salah aftur ya, Mas ya? Pesawat dong. Tapi bukannya ada yang pakai bensin ya, Mas ya? Ada Ini metanol. elektrik semua. Hah? Ah, iya. Elektrik, baterai semua. Ada yang pakai ini, diesel. Yang berasap-asap gitu bukan itu? Bensin gue tahu. Bensin ya? Ya ada yang pakai bensin, Mas ya? Iya. Ya, metanol. Bahan bakar. Jangan mau belakang kamera dong. Oh ya, siap. Palanya mantul ntar. Nah, nyalain juga ribet kayaknya nyalainnya. Nah, tapi perawatannya gimana, Mas? Kan kalau bisa dilihat, ini kan kayaknya tipis banget ya. Bukan rambut dong, mau ngomongin mobil. Kalau kita ada yang sebut dengan mandi besar. Mandi besar tuh, turun mesin? Kayak turun mesin, semua dipretelin lagi. Seperti ngerakit baru. Iyanya. Itu buat merawat? Merawat. Oh, oke. Baterai. Mas, ambil baterai. Ya, Iya, nggak iya. apa-apa. Paling jauh kemana, Mas, ini mainnya gitu? Maksudnya yang main-mainnya. ada tracknya yang memang khusus nggak untuk RC? Kalau ini kemarin kan ada sampai ke Jurnas juga. Kemarin ke Jurnas sebelum pandemi itu terakhir di Bali. Ada kejurnasnya? Ada kejurnasnya. Oh, Udah siap nih. Ini dia. berarti mainannya udah ini ya, udah klub-kleban ya? Iya. Klub misalkan Santai, Ria lu. Coba santai, pelan-pelan, coba ya. Sampai. Tabrak dia? Santai, gue tenang nih. Coba Mas, boleh pinjem nggak? Oh, loh, ini bisa kemana aja? Bisa. Jadi satu remote itu fungsinya untuk berapa mobil. Oh, ini satu remote buat yang mana aja bisa. Ini gue jalanin sekarang ya, coba ya. Kok cuma satu? Katanya semua mobil bisa. Bukan kan di setel. Ada wifi kayak wifi gitu ya. Kok dia ngegas gitu ya? Galak banget kayaknya ya? Ya. Dia ngegas. Ini nyolot nih mobilnya. Nyolot banget. Iya nyolot banget ya? Ini yang petakilan nih. Oh tenang, Gak apa-apa Mas ya? Oke. Ngomong-ngomong soal mobil radio kontrol atau RC ini ya. Berikut ini ada info tentang mobil-mobil radio kontrol atau RC. Silakan, ini dia dua cewek bengkel nih, sedap. Mas, izin matiin dulu. Cewek Cebeng dong. Cewek bengkel. Kita langsung aja masuk ke Tonight Expedia.
dia beberapa info tentang RC ya, mobil-mobil RC yang terunik. Yang pertama adalah mobil RC termahal di dunia, sekaligus juga mobil remote control terbagus di dunia datang dari replika Lamborghini, apa nih bacanya? Murcielago. Ini harganya mulai dari 3,9 miliar rupiah. Dipatoknya mulai dari ya, jadi bisa lebih dari itu. Iya, dan bahkan pembelinya tuh bisa milih warna-warna khusus, jadi harganya bisa jauh lebih mahal. Makanya startnya dari 3,9 miliar nih harga satu RC termahal di dunia. Itu terbagus dan termahal. Ini juga ada yang tercepat nih, mobil 3,9 miliar. Mahal banget. Tercepat kayak gimana tuh Teh? Kalau tercepat di dunia ini tahun 2011 lalu, Nick Case, seorang pria asal Australia, berhasil membuat sebuah mobil mainan remote control yang diberi nama Schumacher MI3. Mobil yang namanya terinspirasi dari pembalap legendaris Formula 1 Michael Schumacher ini mampu mencapai kecepatan 161,76 mil per jam atau 260 km per jam. Jadi ini cepat banget dan rekornya pun sudah tercatat di Guinness World of Records. Ini yang tercepat. Tadi termahal 3,9 miliar. Ini cepat banget melebihi mobil asli ya. Kencang banget. Ini juga ada mobil sport yang dikendalikannya lewat remote control Teh. Jadi mobil beneran berarti tapi harusnya ya. pakai remote control. Iya, jadi ada namanya Harms, insinyur komputer dari Belanda memodifikasi mobil sport Corvette C6 keluaran 2006 hingga bisa dikendalikan melalui remote control. Selain itu mobil ini juga dapat mengerem secara otomatis ketika berada di luar jangkauan sinyal radio. Oke, coba kita lihat ya seperti apa. Jadi Corvette C6 ini dikendalikan pakai remote control dan bisa dikendarain langsung ya sama kita. Iya, dan dia bisa ngerem otomatis kalau misalkan sinyal radionya udah jaraknya tuh udah nggak bisa dicapai. Keren. Nah, itulah beberapa info RC terunik di dunia. Kita kembalikan lagi pada host kita, Fitna dan Desta. Terima kasih STNG, Gabeng, gadis bengkel. Gabeng. Kalau kalian ini tergabung di klub Hobistar ini? Hobistar. Rame? Alhamdulillah rame. Ada berapa orang? Kalau dikatakan orang yang ngumpul lumayan ada. Ngumpulnya di mana? Di toko, di Kebun Seni. Kebun Seni? Kebun Binatang. Bandung. Kebun Seni Bandung. Oh, di Bandung. Ya, saya di Bandung. By the way, kalau mau gabung gimana? Ada yang, aku mau gabung nggak di Bandung nih? Nih. Kalau di Bandung sih sebenarnya kita banyak komunitas Bandung Selatan, Bandung Timur. Bandung tuh banyak gitu-gituan tuh. Ya, jadi kalau misalnya mau gabung tinggal kita ketemu di manapun, pasti endingnya komunitas pasti ketemu lagi. Nah, kalau mau DM mungkin di Instagram Hobistar, nanya-nanya gitu. Ya, rata-rata paling di Instagram pribadi, Agung Hobistar. Agung Hobistar? Ya, Agung Hobistar. Kalau Mas Adi klik? Adi klik aja ya di dia tadi Adi klik. Kayaknya namanya bangga sekali dengan namanya Mas. Klik pakai E. Klik. Adi klik. Iya. Emang ngomong apa? Gue kira Adi klik nggak pakai. Oh, bukan Adi klik. Klik pakai E, klik. Klik E berarti? Enggak. Baiklah, terima kasih Mas Adi, juga terima kasih buat Mas Agung, terima kasih juga buat komunitas mobil RC dari Hobistar. Salam buat teman-teman komunitas yang lain ya. Tapi kalau anak Jakarta mau gabung juga boleh ya? Boleh. Terbuka Karena ya? kan tiap ini pasti gabung terus. Iya. Tiap ada event apa gitu. Ya, pokoknya nongkrongnya kalau di Jakarta STC nongkrongnya situ tuh banyak ya. Terima kasih Main Musik All Crew, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat.